Selamat pagi saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pagi ini 25 Oktober 2020 kami akan menyampaikan cerita kenapa bahwa kedaulatan negeri dan perampasan tanah itu mesti diselesaikan. Kita mesti sadar bahwa negeri ini itu oleh para pendiri negerinya sudah ditetapkan bahwa kekayaan negara, tanah air, dan isinya yang bisa menghidupi untuk orang banyak, maka dikelola oleh negara. Artinya itu niat yang sungguh sangat baik dan luar biasa untuk mencegah konflik dan mendorong bangsa ini menuju masa depannya dan terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Kita tahu bahwa sampai hari ini persoalan tanah belum selesai. Dan kalau kita lihat juga barangkali tanah-tanah yang sudah disertifikatkan milik pribadi, kalau menurut data yang direbutkan oleh seluruh bangsa itu hanya 3%, 7%. Kalau mengikuti yang disampaikan Pak Samsi Ma'arif, kemudian 13% itu perusahaan dan sisanya perusahaan-perusahaan asing, atau bahkan jangan-jangan banyak yang belum diketahui. Nah, tetapi konteksnya adalah ketika kita lihat perubahan yang terjadi di negeri ini, itu ada pasca kerajaan-kerajaan, kesultanan, masyarakat adat, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain-lain. Kemudian ketika terjadi konsesi besar-besaran dari sultan, raja, dan tokoh-tokoh kepada VOC yang kemudian jadi Belanda dan lain-lain. Nah, sehingga ketika kemerdekaan, tanah itu banyak yang dimulai dari Eigendom, Vervonding, dan yang lain-lain. Baru ke sebelah sininya ada girik dan baru ke sebelah sininya ada sertifikat. Jadi ada HPL, HGU, HGB, kemudian juga sertifikat hak milik. Nah, kalau kita lihat niatan para pendiri Republik Indonesia ini, semua itu harus tetap dijaga. Kita makin melihat bahwa di beberapa daerah banyak yang digusur tiba-tiba. Alasannya ada yang untuk kepentingan bersama, bisa jadi jalan, bisa jadi tempat usaha bersama. Bisa, maksudnya usaha bersama itu seperti yang di Mandalika itu, kalau yang dijadi tempat balapan itu usaha bersama. Kalau dikelola BUMN maka itu adalah jadi miliknya negara gitu kan, tempat usahanya. Nah, tetapi kembali lagi kalau di situ ada orangnya, itu harus diberikan kompensasi yang baik dan benar. Begitu juga tempat-tempat yang dulunya tempat masyarakat, apakah itu jadi tempat kantor pemerintah, kantor-kantor BUMN, atau tempat-tempat untuk aparat keamanan dan yang lain-lain. Kalau itu dulunya punya masyarakat, ya harus diselesaikan dengan baik. Ini demi menjaga persatuan dan keberkahan di negeri ini. Nah, kesadaran ini harus tumbuh terus. Kemudian juga yang paling penting itu diwujudkan. Nah, karena tadi ceritanya itu dari zaman kerajaan, kesultanan, tokoh adat dan lain-lain,
ini sangat mungkin pemilik-pemilik lamanya ketika merdeka sudah menyerahkan kepada republik ini. Nah, tetapi di satu sisi kita juga sebagai sebuah bangsa yang mengerti berterima kasih, kita tidak boleh juga membuat para keturunan-keturunan yang dulu dengan ikhlas untuk sharing atau menyerahkan kedaulatannya kepada republik ini hanya menjadi benda purbakala. Tidak boleh. Kita harus adil, dan adil itu akan membawa keberkahan, akan membawa persatuan. Nah, oleh karena itu, maka hak-haknya mereka itu harus bisa dijaga. Kehidupannya harus bisa dijaga dengan cara saling menjaga. Karena yang paling bahaya adalah ketika dalam proses-proses perampasan tanah yang diungkap, itu terlihat jelas bahwa tanah milik masyarakat saja yang sertifikat hak milik, kemudian juga masih girik, masih ditempati, itu bisa hilang kepemilikannya. Jadi di yang umum itu sering didengar bahwa kalau sengketa itu saudara, entah itu sepupuan, entah itu kakak adik, entah itu satu buyut, punya milik yang sama, nah merasa berhak yang sama. Nah, karena sama-sama punya hak, atau juga teman bisnis yang berdagang bersama maju, kemudian perusahaannya bubar, punya hak terhadap sama-sama tanah, itu namanya sengketa, sama-sama punya hak, sehingga cari pengacara ke pengadilan karena sama-sama punya hak. Nah, kalau penyerobotan, Anda lemah, ada pihak yang kuat datang ke tanah Anda diusir, tapi kepemilikannya tetap punya Anda sebetulnya, cuman penggunaannya dan lain-lain itu digunakan oleh orang lain, itu namanya diserobot. Nah, kalau konflik sama-sama kuat, rebutan terus, itu konflik. Nah, kalau perampasan ini pasti yang dirampas itu dia lebih lemah daripada yang merampas. Jadi kalau perampasan itu bukan hanya diserobot, ya, tetapi sampai kepemilikannya pun itu diambil, dan mengambilnya luar biasa. Bisa diatur seakan-akan yang beli perusahaan A, kemudian perusahaan A-nya dijual lagi sahamnya kepada perusahaan B itu nanti ke perusahaan C, kemudian ada holdingnya ini yang ada di bursa saham, sehingga kalau dicari pusing, nggak tahu siapa pemiliknya, kecuali Anda bisa menemukan siapa sebetulnya pemiliknya. Jadi perampasan tanah itu sistemik, luar biasa jago, knowledge-nya luar biasa pinter, dan dilakukan oleh orang-orang yang terdidik dan luar biasa dan bermodal. Gak mungkin perampasan tanah itu dilakukan oleh orang biasa-biasa aja. Jadi secara perusahaan itu canggih bermainnya, rapi, kemudian juga dengan jaring-jaring di berbagai institusi sampai ke tingkat manapun, sehingga paling banyak adalah ketika orang yang sudah dirampas tanahnya dibilang mari kita ke pengadilan kalau itu punya Anda. Walaupun Anda punya sertifikat hak milik, berhati-hati karena banyak sertifikat hak milik itu kalah kemudian di pengadilan. Nah, sekarang sudah ada KIP, Komisi Informasi Publik, bisa mulai kebuka-buka. Sekarang ada ombudsman, dilihat proses administrasi atau proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, pejabat-pejabatnya itu bisa kelihatan ada maladministrasi. Kemudian juga dulu hanya pengadilan umum yang pidana dan perdata saja, sekarang bisa ke PT UN, bisa dibuka. Nah, ini ruang-ruang yang akan membuka dan mudah-mudahan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan yang tokoh-tokoh yang ada di lembaga itu bisa konsen, bisa jujur, bisa amanah, sehingga pertolongan kepada masyarakat itu bisa makin maksimal. Termasuk juga Komnas HAM. Jangan ragu-ragu ketika melihat ada pejabat pemerintah, ada perusahaan yang merampas, kemudian juga ketika dikoordinasi, dikonsultasi, diberikan surat, kemudian juga direkomendasi tetap membandel, melawan, dicap saja pelanggar HAM gitu kan, karena melanggar hak asasinya si pemilik tanah yang terampas. Nah, kenapa pertanyaannya adalah ini penting? Karena kalau pola ini tidak diselesaikan, apalagi terkesan
dari beberapa pertemuan, ketika tanah Anda sudah disertifikatkan orang lain, tetapi kemudian Anda membuktikannya dengan proses hukum dan lain-lain, ternyata itu milik Anda, tetapi yang mengganti itu adalah negara, sedangkan perampasnya dibebaskan, dan yang melakukan pendukungan terhadap perampasan itu bebas, merdeka, malah jabatannya makin naik, maka ini adalah bahaya yang luar biasa. Dan itu hari-hari ini kelihatannya belum bisa berhasil dituntaskan. Jadi ada bahaya besar. Nah, bahaya besar ini adalah ketika para pejabat negeri ini yang menjabat hanya sementara di posisi-posisi tertentu, tapi dia bisa memberikan konsesi dan bekerja sama. Kemudian setelah pensiun dia kerja di perusahaan-perusahaan itu dan mengkader lagi adik-adiknya terus melakukan ini, maka yang cilaka adalah bangsa ini. Nah, ini harus dihentikan sehingga semoga dipahami ketika komunikasi saya menyampaikan buat petinggi negara, buat pejabat-pejabat negara, buat yang berbintang-berbintang setelah selesai silakanlah jadi menteri, jadi duta besar, jadi penasehat di BUMN, jadi direktur di BUMN, maju jadi bupati, maju jadi gubernur, jadi penasehat di berbagai tempat, yang idealis, bikin koperasi dan yang lain-lain supaya negeri ini maju. Tapi jangan masuk ke perusahaan swasta. Kecuali Bapak sendiri yang memimpin perusahaan swasta itu karena memang senang berbisnis, itu silakan saja. Tapi masuk yang besar-besar itu kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman sekarang, itu malahan ada kecenderungan menurunkan marwah dan martabat sebagai pejabat. Itu yang saya lihat gitu kan. Nah, karena ya seperti itu tadi gitu kan, kecuali kalau sudah diberes-bereskan ini gitu kan, atau perusahaan-perusahaan itu dibeli sama negara gitu kan, sehingga dijamin atau terjaga bahwa perusahaan itu memang menjalankan amanah negara ini. Nah, kembali kepada perampasan tanah ini, ketika dibeli-beli itu tetapi perampasnya itu tetap bebas, maka bisa akan terjadi permainan sebaliknya. Orang disuruh sertifikatin aja, nanti 5 tahun diganggu, digugat. Nah, ini udah nggak bisa digugat nih, sertifikatnya udah 5 tahun. Nanti yang baru dia akan dapat ganti dari negara. Nah, bayangin makin kusut. Nah, Mas Bimo di Yogyakarta, Mas Raden Bagus Bimo di Yogyakarta punya pemikiran bahwa tanah kesultanan itu harus dijaga, sehingga kalau udah kadung ditinggali masyarakat atau pernah dijual ke masyarakat, itu malahan lebih baik dibeli sehingga milik Kesultanan Jogja lagi gitu kan. Nah, tetapi masyarakat boleh tinggal di atasnya, boleh menggunakan di atasnya dalam jangka waktu tertentu, tapi mereka sudah dibeli. Nah, kemudian ketika berkembang itu bisa nanti beli lagi di sebelah mana gitu, maju. Nah, tapi intinya adalah ini adalah bagian daripada niat mengembalikan kedaulatan tanah itu sendiri gitu kan. Nah, dalam konteks negara, kalau negara membeli tanah orang yang dirampas padahal perampasnya yang punya tanah, ini sama dengan akan menghabiskan uang negara. Kemudian di mana-mana akan terjadi perampasan tanah. Saya ulang lagi, ini harus dihentikan. Nah, oleh karena itu, sekarang menjadi sangat kontekstual kenapa saya menggunakan atribut ini. Daerah ini adalah daerah yang termasuk sekarang paling perawan. Belum banyak disentuh. Luas pulaunya luar biasa, masa depan Indonesia. Yang lain-lain itu sudah banyak dijamah dan sudah banyak konflik dan perlu diselesaikan. Nah, oleh karena itu, dengan kesadaran kepada provinsi yang paling muda di negeri ini, karena masuknya baru tahun 60-an, kita harus menyayanginya dan memajukannya bersama-sama untuk kepentingan warga saudara kita yang ada di sana dan kepentingan bangsa Indonesia. Jadi main konsesi karena merasa pejabat negara
yang padahal cuma 5 tahun 10 tahun habis itu selesai juga, itu tidak boleh dilakukan lagi. Jadi kalau ada HGU mau diberikan kepada masyarakat, berikanlah kepada masyarakat lokal di situ. Yang jelas dia hidup dan tumbuh dari tanah itu. Dia menanam, bikin kopi, bikin sayuran, bikin macam-macam, dia bisa hidup dari tempat itu. Jangan HGU itu diberikan kepada orang yang tidak ada di lokasi itu. Nah, tetapi bukan hanya diberikan begitu saja, tetapi harus diorganisasi, dibangun komunitasnya, diberdayakan, dikonsolidasikan, kemudian juga didorong supaya tumbuh produk-produk yang unggulan. Bukan hanya produk, bisa pariwisata, bisa macam-macam, tetapi masyarakat sudah saatnya harus tumbuhkan di organisasi. Jadi di era otonomi ini itu kalau dilihat baru akan bergerak lebih cepat tumbuh di desa. Ini jangan ditarik lagi nanti semuanya ditentukan oleh pusat. Walaupun benar ketika ada pola konsesi di pilkada, bupati, wali kota, dan gubernur, bahkan sampai di kepala desa, ini perlu diperbaiki. Tetapi ini adalah bukan berarti harus dibubarkan, ditarik lagi. Harus disempurnakan, diperkuat institusinya, diperkuat pengawasannya, dan yang paling penting itu adalah mengkader partai politik untuk lebih kepada partai kader lagi. Kalau sekarang belum kan, buktinya yang maju-maju itu rata-rata bukan anggota partai politik itu gitu kan, walaupun tadi saya menyampaikan kalau yang maju itu dulu bekas dirjen gitu kan, yang maju itu bekas pejabat-pejabat yang mumpuni di kota itu gitu kan, partai politiknya sadar bahwa tidak pakai mahar, tidak pakai konsesi, itu luar biasa. Tapi kalau apa yang didengar dan dibaca atau disampaikan oleh Pak Mahfud 92% itu dicungkongi, waduh itu bahaya banget gitu kan. Nah, kembali lagi ke yang atribut saya pakai ini, itu kasihan nanti di daerah, di mana-mana. Tanah bisa habis, padahal ingat loh, berbagai tokoh-tokoh dunia dulu pergi merantau jauh hanya untuk mendapatkan tanah, entah itu di Kanada, entah itu di Amerika Serikat, entah itu di Amerika Latin, entah itu di Australia gitu kan, dan di berbagai tempat itu. Nah, kita sudah saatnya, karena maksud saya sudah saatnya menjaga negeri ini, karena makin hari makin terbukti bahwa apapun sesungguhnya ada di negeri ini. Mari kita jaga. Jadi simbol ini marilah kita jadikan simbol bahwa kita harus menjaga bangsa ini utuh bersama dengan meningkatkan kerjasama, dengan meningkatkan gotong royong, dengan meningkatkan berdaya bersama, makmur bersama, dan kita harus masuk jauh ke dalam gerbang kemerdekaan. Nggak saatnya lagi kita cuma di luar. Nah, karena itu, saudara-saudaraku sekalian, sebentar lagi Sumpah Pemuda. Marilah kita terus menjaga kita semua, diri kita. Jangan sampai nanti ketika zaman kita lewat, kita menjadi pemuda yang disumpahin, disumpah-sumpahin. Jangan sampai. Marilah kita bergandengan tangan, terus berusaha supaya kita bisa meninggalkan legacy terjaganya bangsa ini, sukses menangani corona, sukses menangani ekonomi, dan gak usah pernah mikir karena siapa, tidak usah, karena pendiri republik ini pun menyatakan dengan keinginan luhur, kerja keras bersama, dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, negeri ini merdeka. Jadi di negeri ini tidak perlu karena si A, si B, si C maka begini, nggak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena ketika kultus itu, individu, kelompok, komunitas, apapun itu disampaikan, itu biasanya akan membuat kita pecah belah dan itu menjadi dimanfaatkan oleh pihak yang lain. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berkah, sungguh-sungguh mencari berkah maksudnya, kemudian sungguh-sungguh bersama mencari keselamatan untuk negeri ini, insya Allah justru berkah itu datang, dan insya Allah itu akan menyelamatkan kita semua. Jadi di hari yang baik ini saya ingin menyampaikan semangat. Tolong selesaikan persoalan tanah-tanah di seluruh negeri ini, bukan hanya yang pernah kami sampaikan,
Tapi jangan lagi kita dengar orang menjerit-jerit karena rumahnya dirubuhkan, kampungnya diambil. Tolong jangan pernah lagi kami dengar, atau kita semua dengar, yang jelas-jelas itu haknya hanya ditonton dan dibiarkan menjerit-jerit tanpa pernah diselesaikan. Tentu kita sebagai orang biasa hanya bisa menyampaikan ini, mendoakan para pemimpin sehat, mendoakan para pemegang amanah itu makin terbuka pikirannya, bekerja lebih keras dan berbuat lebih baik. Karena itu yang hanya kami bisa. Nah, tetapi ini adalah bagian daripada diskusi, bagian daripada informasi. Dan mohon maaf, keberkahan, keadilan itu mari kita dorong tercipta. Karena ketika kekacauan atau ketidakadilan itu dibiarkan, itu biasanya ketika pemilik alam ini yang mewujudkan itu perih luar biasa. Dan itu mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Dan kalau kita lihat, masyarakat di seluruh Indonesia ini sebetulnya baik-baik saja ya, di daerah tuh hidup segala macam. Kenapa? Karena didukung oleh alamnya. Nah, yang di kota besar ini memang repot kalau tidak terjadi produksi dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga alam ini. Tanahnya jangan rusak, hutannya jangan rusak, airnya jangan rusak, udaranya jangan rusak. Mari kita jaga bersama-sama. Nah, kembali ke masa kini dan ke masa depan, mari kita kembangkan supaya justru kebaikan-kebaikan inilah yang tumbuh dan kita hindarin yang merusak-rusak itu. Nah, kerusakan-kerusakan yang dilakukan dalam proses membangun sampai hari ini, marilah dengan mendekati Hari Sumpah Pemuda ini, kita bersumpah bahwa bangsa Indonesia akan memperbaiki lingkungan hidupnya, bahwa bangsa Indonesia akan mengatur tanahnya dengan benar, bahwa bangsa Indonesia akan mengatur airnya dengan benar, bahwa bangsa Indonesia akan mengatur dan menjaga udaranya dengan benar, supaya kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang disalah-salahkan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, walaupun fokusnya tadi marilah kita menjaga tanah, tetapi sebetulnya tanah itu tidak terlepas dari air, tidak terlepas dari udara, tidak terlepas di atasnya ada hutan, tidak terlepas di dalam ada batu bara, ada minyak, ada logam tanah jarang, dan lain-lain. Jadi sungguh tepat ketika para pendiri Republik ini menyatakan kekayaan dan yang bisa menghidupi banyak orang itu dikelola oleh negara. Oleh karena itu mohon negara berhati-hati dalam mengelola ini, karena ketika ini terlepas kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau juga bisa dimanfaatkan begitu saja, ini adalah sungguh berbahaya. Nah, sekarang mari kita jaga seluruh bangsa ini. Selamat terus bersemangat saudara-saudara kita di Papua. Selamat membangun tanah Papua. Selamat mewujudkan kesejahteraan di tanah Papua. Selamat mewujudkan keadilan di tanah Papua. Begitu juga di Kalimantan, begitu juga di Sulawesi, begitu juga di NTB, begitu juga di Bali, begitu juga di NTT Kupang, Joni Balo, begitu juga di Banjarmasin, begitu juga di Palangkaraya, begitu juga di Pangkalan Bun, begitu juga di Pontianak, begitu juga di Sidoarjo, begitu juga di Medan, begitu juga di Aceh, begitu juga di Palembang, begitu juga di seluruh Indonesia, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Solo. Marilah kita terus gelorakan semangat Sumpah Pemuda ini dalam tindakan-tindakan yang baik. Sampaikan dengan baik, doakan dengan baik, terus berusaha dengan baik. Yakin pada titik tertentu kebaikan itu akan terus makin banyak. Dan mohon maaf ketika banyak orang yang menyatakan bahagia itu sederhana. Benar kalau untuk diri sendiri, tetapi untuk keluarga Anda, untuk bahagia itu Anda harus menjaga puluhan tahun. Anda harus berbuat baik puluhan tahun. Untuk sebuah komunitas, bahagia itu akan terjadi ketika kita bangun puluhan tahun. Untuk sebuah bangsa, makmur dan bahagia itu harus diusahakan puluhan tahun. Nah, karena ini waktu yang panjang, sejarah itu selalu panjang, kebaikan itu hasil kerja keras yang panjang, maka kita mari terus bangkitkan, terus bekerja, terus
berusaha terus dalam jangka yang panjang, tidak boleh menyerah, tidak boleh patah semangat. Sehingga yang ada di dalam diri kita adalah sekarang bekerja keras, berusaha keras, berdoa dengan keras, dan memajukan keluarga, masyarakat, dan bangsa ini dengan keras. Sehingga kita akan menjadi bangsa besar. Tidak akan pernah berubah nasib suatu bangsa kalau bukan bangsa itu sendiri yang berubah. Tidak akan berubah nasib kita, Anda, dan semuanya ketika bukan kita sendiri yang merubah. Tidak akan pernah menjadi aman ketika kejahatan itu dibiarkan, ketika semua itu hanya dilihat dan ditonton. Kenapa? Karena orang baik semua akan jadi korban. Oleh karena itu, sampaikan kebenaran, usahakan kebenaran terjadi, doakan kebenaran itu terjadi, dan doakan seluruh bangsa ini selamat dari pandemi, dari krisis, dan semua musibah yang ada, sehingga bangsa ini akan terus ada sampai akhir zaman dan akan berjaya terus. Kemudian juga akan sampai kepada cita-cita kemerdekaan yang dulu sudah dicanangkan oleh para pendidik Republik ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia harus jaya, Indonesia harus maju. Indonesia membawa perdamaian ke seluruh Indonesia. Orang Indonesia luar biasa, orang Indonesia membawa kebaikan kepada seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.